Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat alladzi ja'ala al-'ilma wal 'amala madarain lis-sa'adati wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khaliqul kainat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh asyraful makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bil sidqi wal wafayat. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad faza man nala darajatal ulya wal manzilatal quswa. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam: ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri sendiri sekaligus kepada hadirin. Pertama, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhi dengan sekuat tenaga segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita terus bersyukur atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita sekalian. Nikmat Allah yang baik, nikmat Allah yang agung, nikmat Allah yang kecil maupun nikmat Allah yang besar. Tidak ada cara lain cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selain dengan menjalankan segala perintah Allah. Ucapan, tindakan dan perbuatan kita seluruhnya berorientasi kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sedang rahimakumullah. Pesan mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang resep hidup bahagia, resep hidup harmoni, resep hidup yang penuh ketenangan. Diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan bi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi fakannama hizat lahud dunya bihadzafiriha." Hadis ini menjelaskan tentang eksistensi kehidupan yang menenangkan, kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang menyehatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan resep yang pertama. Man asbaha minkum, siapa saja yang hidup berpagi-pagi berada pada hari ini dengan konsekuensi orang itu adalah aminan bisirbi, merasa aman, nyaman dalam lingkungan hidupnya. Di keluarga aman, lingkungan aman, negara aman, masyarakat aman, ketentraman, kenyamanan dia selalu raih dalam lingkaran kehidupannya. Yang kedua, mu'afan fi jasadih, diberikan keafiatan, kesehatan oleh Allah SWT, baik fisik maupun psikis. Orang yang mendapatkan kesehatan fisik, sehat jasmani. Kemudian yang ketiga, wa indahu qutu yaumihi, ada bekal hidup di hari itu, ada sandang pangan yang dia nikmati, yang dia rasakan pada hari itu.
maka Rasulullah SAW memberikan jaminan, maka sesungguhnya orang yang mendapatkan 3 aspek ini, orang yang mendapatkan kenyamanan dalam hidupnya, ketenangan dalam hidupnya, kesehatan fisik maupun psikis, dan ada rizki yang dia makan dalam keseharian, maka sesungguhnya orang ini telah melahirkan, mendapatkan kebahagiaan dunia dan seisinya. Dari hadis ini bisa kita mengambil pembelajaran bahwa ketenangan itu bukan karena faktor materi, harta benda yang banyak. Betapa banyak orang kaya dia tidak bisa tenang dalam hidupnya, terganggu dengan kekayaannya. Selama manusia itu tidak mampu bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepadanya, maka dia akan tersiksa dengan harta bendanya. Betapa bahagianya orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat rezeki oleh Allah, diberikan nikmat sehat oleh Allah, kemudian dia bersyukur atas karunia-karunia itu, maka sesungguhnya dialah orang yang meraih ketenangan zahir dan batin dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah. Di saat perintah solat, dilaksanakanlah solat dengan sebaik-baiknya. Di saat ada perintah ibadah puasa, dia laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Di saat ada kewajiban untuk bersedekah, dia laksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Saat ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, dia laksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka sesungguhnya itulah orang yang distempel oleh Rasulullah SAW dengan orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia, keselamatan akhirat. Masyarul muslimin hidayah rahimakumullah. Keterangan hadis Rasulullah SAW ini memberikan pembelajaran otentik kepada kita bahwa orang yang selamat adalah orang yang mampu menjaga hati, pikiran dan tindakannya, menjaga untuk tidak mengganggu orang lain, untuk tidak menyebarkan hoax, berita fitnah, ghibah dan seterusnya, menjaga ucapan dari hal-hal yang kotor, menjaga tindakan untuk tidak menzalimi orang lain. Maka itulah ciri penanda orang yang diberikan keselamatan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang yang diberikan predikat muttaqin, orang yang diberikan predikat orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan semata ilmu yang dia miliki, tapi semata-mata karena kedekatan hatinya pada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih dari sifat-sifat riya, sum'ah, ujub, maka itulah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun, sedikit apapun ilmu yang dia miliki, tapi hatinya selalu mu'allaq, bergantung dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang manusia yang bahagia, manusia yang mendapatkan ketentraman hidup di dunia dan akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah orang itu disebut orang yang kaya raya dengan materi berlimpah ruah, tapi sesungguhnya orang yang disebut orang kaya adalah orang yang mampu mengekang keinginan hawa nafsunya, orang yang kaya hati, yang selalu berterima dan bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan kepadanya. Momentum hari ini, hari politik, mari kita jaga kenyamanan, mari kita jaga keharmonisan. Berbeda pendapat itu biasa, lumrah, tapi mari kita jaga ukhuwah, jaga persaudaraan, jaga kebersamaan demi melahirkan sebuah kenyamanan, ketentraman di kita masing-masing. Itulah di balik hikmah pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian. Itulah yang menjadi intisari khutbah pada kesempatan ini, bahwa orang yang mendapatkan ketenangan adalah orang yang sehat fisik, sehat jasmani, sehat psikis, dan ada rizki yang dia nikmati, kemudian aman, tentram, nyaman di lingkungan mereka masing-masing. Itulah resep orang yang mendapatkan kebahagiaan, ketenangan menurut Rasulullah SAW.
Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, umur panjang dalam ketaatan, diberikan rezeki yang halal barakah. Mudah-mudahan kita semua dan seluruh keluarga kita semua masuk surga bighairi hisab. Amin. Amin Allahumma amin. Wa inna asdaqal kalam kalamullah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina asy-syafi'ina wa nurina wa mustafa wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikatil musabbihati bi qudsih. Wa qala ta'ala lam yazal qaila inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa ajibullaha ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man bihi hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadi al hajat wa ya kashif al baliyat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhzul man khazala al muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa aslih dhata bainahum. واللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والسوء المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين خاصة في فلسطين. اللهم انصرنا وإياهم وانصرنا وإياهم وانصرنا وإياهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا ووالدينا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.